Halo semuanya, nama saya Archie Sembiring dari Prodi Informatika dengan NIM 1S21011. Pada video kali ini merupakan video evaluasi tentang pembelajaran MPTI Week 10, itu tentang topik Project Human Resource Management. Nah, Human Resource Management ini yaitu sebuah konsep mengenai manajemen dari human resource pada sebuah proyek. Nah, jadi apa itu human resource? Human resource itu adalah dalam artian bahasa Indonesia yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia maksudnya bagaimana eh, di mana dalam sebuah proyek pasti banyak sumber daya yang dibutuhkan baik dari eh, resource secara teknik, dari secara proses. Nah, ada juga secara sumber daya manusia karena dalam proyek pasti melibatkan manusia sebagai pekerja. Nah, jadi ada teori untuk memanajemen human resource tersebut, sumber daya tersebut supaya hasil yang diharapkan eh, sesuai dengan yang dibutuhkan karena setiap manusia pasti memiliki karakter yang berbeda-beda masing-masing. Nah, itu yang manajemen potensi mereka, kekurangannya, kelebihannya, karena itu akan mempengaruhi pada hasil dari proyeknya. Seperti biasa, di sini ada summary dari project Human Resource Management. Eh, Kemudian, nah seperti yang saya jelaskan tadi, pentingnya manajemen sumber daya. Kebutuhan SDM khususnya untuk IT project naik turun, namun dengan adanya pandemi saat ini merupakan beberapa case dari sumber daya itu berpengaruh kepada kualitas dari sebuah proyek. Nah, terdapat 6 proses dalam Human Resource Management, yaitu Planning Resource Management, Estimating Activity Resource, Acquiring Resources, Developing Project Team, Managing Project Team, dan Controlling Resource. Namun ini nanti akan dibahas di tengah. Sebelumnya akan bahas beberapa konsep dalam Human Resource Management. Itu yang pertama, kunci mengelola dan memimpin orang. Nah, ada teori motivasi, beberapa teori dari ahli, yaitu dari Maslow's Hierarchy of Needs, ada dari Herzberg, yaitu Motivation Hygiene, Hygiene Theory, dari McClellan, yaitu Acquired Need Theories, dan ada Gregor Theory, teori X dan teori Y. Nah, beberapa konsep lainnya itu influence and power, ini akan dijelaskan nanti, terus coffee and improving effectiveness, kemudian emotional intelligence dan leadership, nanti satu-satu akan dijelaskan. Yang pertama yaitu teori dari Maslow, yaitu hierarchy of needs, dari namanya hierarchy of needs, yaitu needs itu punya hierarki, kebutuhan itu punya tingkatan-tingkatan. Nah, kebutuhan itu ada tingkatannya, dan kebutuhan itu jika kebutuhan itu terpenuhi, maka kebutuhan itu bukan lagi merupakan dorongan motivasi. Jadi dalam human resource ini kan kita membahas tentang manusia. Manusia itu punya hierarki-hierarki dalam kebutuhannya sendiri, yaitu psikologikal, safety, social, esteem, dan self-actualization. Dan itu berpengaruh satu sama lain. Jika itu terpenuhi, maka digunakan yang lain, seperti itu. Kemudian teori selanjutnya itu dari Herzberg, yaitu tentang motivation higienis. Nah, jadi Herzberg mengatakan beberapa, yaitu ada dua faktor dalam kualitas human resource, sumber daya manusia itu, yaitu faktor motivasi seperti prestasi, pengetahuan, pekerjaan itu sendiri yang akan menghasilkan kepuasan kerja. Kemudian ada faktor hygiene yang menyebabkan yang sebaliknya itu ketidakpuasan jika ada, tetapi tidak memotivasi pekerja untuk berbuat lebih banyak. Nah, seperti contoh ya gaji yang lebih besar, lebih banyak pengawasan, dan lingkungan kerja yang lebih menarik. Kemudian teori selanjutnya dari McClellan yaitu Acquired Needs Theory, di mana dari namanya disebut kebutuhan ini ada acquirednya, di mana dia membagi menjadi tiga aspek, yaitu achievement, affiliation, dan kekuasaan. Achievement itu seperti pencapaian, yaitu di mana orang-orang yang bersifat achievement ini eh, menyukai proyek yang menantang supaya memiliki umpan balik itu supaya berkembang. Kemudian ada affiliation. Affiliation yaitu hubungan harmonis dan perlu merasa diterima orang-orang lain. Yaitu manajer harus mencoba menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan, yaitu orang membutuhkan kekuasaan, menginginkan baik kekuasaan pribadi atau kekuasaan kelembagaan. Nah, jadi memberikan kesempatan manajemen kepada pencari kekuasaan kelembagaan.
Kemudian yang terakhir adalah dari McGregor, yaitu teori X dan teori Y, yaitu dia memecah ada dua jenis teori, yaitu X dan Y. Teori X itu yaitu mengasumsikan pekerja tidak menyukai dan menghindari pekerjaan, sehingga manajer harus menggunakan paksaan, ancaman, lebih ke adrenalin dan berbagai skema kontrol untuk membuat pekerjaan memenuhi tujuan. Sementara itu yang teori Y mengasumsikan bahwa individu menganggap pekerjaan itu seperti bermain, istirahat, dan kepuasan harga diri dari kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian ada yang terbaru juga, teori Z, yaitu dikembangkan pada tahun 1981, yaitu tentang motivasi pekerja menekankan pada kepercayaan, kualitas pengambilan keputusan kolektif, dan nilai budaya. Selanjutnya itu adalah konsep selanjutnya power, kekuasaan, dan influence, pengaruh. Ini dua hal yang berbeda, di mana kekuasaan itu secara sederhana itu lebih ke eh, si kekuasaan kemampuan potensial mempengaruhi perilaku untuk membuat orang melakukan hal yang akan mereka lakukan. Jadi seperti power dan influence ini bedanya seperti simpati dan empati. Jadi dia mempengaruhi orang, tapi dari secara jauh tanpa eh, mau lebih ke memerintahkan orang tersebut, berinstruksikan dengan dan mengharapkan si orang tersebut memenuhi kebutuhan yang dia inginkan gitu. Nah, jenis kekuasaan ini meliputi seperti paksaan, sah, ahli, penghargaan, dan referensi. Sebaliknya, yaitu influence, yaitu pengaruh. Nah, ini lebih ke mempengaruhi. Jadi bedanya dengan kekuasaan yang tadi langsung menargetkan ke orang tersebut, influence ini masuk dari ke dalam orang tersebut. Jadi dari dalam orang tersebut dia akan mempengaruhi, mendorong mendorong dari dalam dirinya, menciptakan dorongan dalam dalam diri orang yang ingin diinginkan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan power tadi seperti menarik. Nah, influence ini seperti mendorong dari dalam. Nah, proyek lebih Nah, jadi lebih mungkin proses yang dipengaruhi itu adalah keahlian dan tantangan kerja. Namun sebaliknya gagal jika terlalu bergantung pada wewenang, uang, dan penalti. Kemudian, yaitu ada lagi Timehane dan Wildsmon, 9 influence basis. Ada 9 influence basis dari Timehane dan Wildsmon, yaitu yang pertama otoritas. Otoritas ini adalah orang-orang yang bisa mengeluarkan perintah, memiliki wewenang. Kemudian penugasan, penugasan itu kemampuan dirasakan pengaruh pemberian pengaturan pengelolaan tanggung jawab kepada siapa ditugaskan. Kemudian anggaran, kemampuan yang dirasakan manajer proyek untuk mengotorisasi penggunaan dana. Kemudian adalah uang, kemampuan untuk meningkatkan gaji. Penalti yaitu untuk hukuman atau sanksi. Tantangan kerja yaitu sebagai challenge, yaitu supaya ada target untuk dicapai dalam suatu pekerjaan. Kemudian keahlian yaitu menganggap pengetahuan khusus yang dianggap penting oleh orang lain. Dan persahabatan yaitu relasi, yaitu pendekatan emosional antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain. Kemudian ada Coffee 7 Habits, yaitu 7 kebiasaan coffee, yaitu be proactive, begin with the end in mind, put first things first, think win, seek first to understand then to be understood, synergy, and sharpen the shell. Kemudian ada emotional intelligence. Emotional intelligence itu seperti mengelola emosi seseorang sendiri untuk memahami emosi orang lain. Nah, jadi yang dimainkan di sini adalah emosi. Di mana emotional intelligence itu mencakup 5 hal, yaitu social skills, motivation, empathy, self-regulation, and self-awareness. Kemudian selanjutnya ada konsep tentang leadership. Leadership itu seperti kepemimpinan dari namanya, yaitu memimpin terbaik itu menyesuaikan gaya mereka dengan kebutuhan situasi. Jadi ada banyak tipe-tipe leadership, kepemimpinan tiap orang. Nah, jadi bagaimana menentukan kepemimpinan itu baik atau enggak, yaitu kepemimpinan itu cocok enggak atau dengan lingkungan environment dari pekerjaan proyek tersebut. Dari Daniel Goleman menjelaskan ada 6 gaya kepemimpinan, yaitu yang visioner, pembinaan, afiliasi, demokratis, pengaturan kecepatan, dan berwibawa. Tidak ada yang definisikan mana yang paling bagus di antara keenam ini. Yang dikatakan paling bagus adalah yang paling baik, yaitu yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari proyek tersebut. Kemudian ada juga konsep tentang talent triangle manager proyek, yang teori dari Project Management Institute (PMI). Nah, yaitu yang mencakup 3 hal, yaitu technical project management, strategic and business management, and leadership. Nah, masuk ke topik yang awal tadi, yaitu 6 proses dalam project resources management. Yang pertama yaitu planning resources management. Seperti biasa,
diawali dengan perencanaan. Jadi, resource management juga harus ada perencanaan, yaitu seperti identifikasi sumber daya fisik, mengatur peran-peran, proyek, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Nah, di sini adalah diagram organisasi untuk IT project, yaitu yaitu diagram untuk organisasional dari human resource-nya, dari project manager yang tertinggi, dengan pembagian-pembagian unitnya, dan sub-unitnya sebenarnya sampai ke tim-tim intinya. Dan ini secara step by step, secara flow dari ke finalization, outputnya apa, kemudian lanjut ke activity selanjutnya, outputnya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu ini adalah yang dikenal dengan RAM, Responsibility Assessment Metric, yaitu metrik untuk menyesuaikan tanggung jawab dan assignment, di mana ada dua key, yaitu R itu responsible dan P itu performing. Nah, di sini adalah unit-unitnya dan dibandingkan dengan activity-activity-nya. Lalu tentukan R dan P-nya tadi. Kemudian selain itu ada juga diagram RACI. RACI itu meliputi responsibility, accountability, consultation, dan informant. Kemudian masuk ke selanjutnya bab 2, yaitu estimating activity resources, yaitu mengestimasi, memperkirakan jumlah sumber daya fisik dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Seperti contohnya ini, number of people dibandingkan dengan waktunya, berapa jumlah yang dibutuhkan. Kemudian yaitu acquiring resources, yaitu mengalokasikan sumber daya fisik dan staf untuk mengerjakan proyek. Ada dua jenisnya, yaitu resource loading, beban kerja, dan resource leveling, mengatakan beban sumber daya mengatasi masalah. Nah, seperti contoh di sini, ini adalah histogram yang menunjukkan uh, overallocated, yaitu sejenis alokasinya yang kurang baik sehingga ada yang kelebihan dialokasikan. Seperti contohnya di bagian sini dia sangat naik, sangat signifikan dibandingkan yang lain, terlalu over, tidak seimbang. Ini secara sederhananya, di mana jika ada eh, ini yang dia berbeda-beda, sementara ini yang stabil. Nah, resources usage if activity is delayed 2 days, it's total slack. Kemudian yang keempat yaitu developing project team, yaitu mengembangkan dari human resource, lebih ke pengembangan human resource-nya. Dapat berubah melalui training atau meningkatkan skills atau team building untuk kerjasama tim. Kemudian ada MBTI, yaitu membahas tentang eh, indikator-indikator. Ini adalah salah satu pengklasifikasian dari sumber daya manusia, yaitu terdapat indikator-indikatornya dalam 4 dimensi, yaitu extrovert atau introvert, sensation atau intuition, thinking, feeling, and judgment perception. Nah, ini adalah teori untuk mengkelompokkan orang yang dalam berbagai jenis-jenis dari 4 komponen tersebut, di mana ini sangat lagi eh, sering kita temui di sekarang, eh, di mana ini merupakan hal yang ramai dibahas, yaitu seperti ini. Ada 4 keyword tadi, yaitu tentang yang bahas tentang aspek pertama, itu apakah dia ekstrovert atau introvert. Kemudian yang kedua, apakah dia lebih ke pemikiran atau perasaan. Kemudian yang ketiga yaitu lebih ke sense-nya atau intuisinya. Lalu yang keempat yaitu eh, judging, yang dia kebiasaannya lebih ke menjudge atau ke perceive. Nah, jadi keempat aspek tersebut jika dikomunikasikan ada 16 kemungkinan. Nah, jadi tiap orang jika akan ada tes untuk mengujinya akan dikelompokkan menjadi salah satu dari 16 ini. Nah, jadi yang dikelompokkan di dalam kelompok yang sama, yaitu mereka adalah yang memiliki sifat yang karakter yang mirip, berdekatan. Jadi yang direkomendasikan adalah orang-orang yang bekerja itu dalam kelompok yang sama tadi. Jika berbeda kelompok, maka akan terdapat perbedaan yang mungkin akan mengarah kepada eh, ketidak sedikit ketidaksesuaian atau mungkin banyak. Kemudian selanjutnya itu social style profiles. Yang ini juga sama, namun aspek pengelompokannya itu dari analytical, driving, amiable, dan ekspresif. Nah, orang yang berada di sudut yang berseberangan mungkin ada kesulitan bekerja sama seperti konsep sebelumnya. Kemudian pembagian selanjutnya itu di these profiles ada 4 komponen, yaitu dominance, influence, steadiness,
compliance, bagaimana mereka mendominasi, mempengaruhi dan kestabilan mereka dan kesesuaian mereka. Seperti sebelumnya, orang yang berada di kuadran yang berseberangan mengalami kesulitan untuk memahami satu sama lain. Kemudian bagian selanjutnya itu managing project team, yaitu memanage project team tersebut seperti menyediakan sistem reward dan mengatasi konflik. Nah, konflik handling itu ada beberapa, yaitu confrontation, compromise, smoothing, forcing, withdrawal, dan collaborating. Kemudian yaitu adalah ini seperti konflik handling manusia itu yaitu eh, di mana diukur berdasarkan kepentingannya, itu ada low, medium, high, dan kepentingan relationship dan kepentingan tasknya, low, medium, high-nya. Nah, konflik can be good. Nah, sebuah konflik itu tidak selamanya buruk. Dia bisa menjadi baik di mana konflik tersebut sering membuahkan hasil dan penting seperti ide-ide baru, alternatif yang lebih baik, dan motivasi untuk bekerja lebih keras. Kemudian controlling resource, yaitu mengendalikan sumber daya tadi. Beda, ini sedikit mirip dengan managing project team. Namun perbedaannya itu controlling resource itu melakukan pengendalian agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Jadi apa yang direncanakan itu dan apa yang dieksekusi itu harus diarahkan, dikontrol supaya sesuai, tidak lari dari skopnya. Sekian materi mengenai evaluasi mengenai Project Human Resource Management. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.